Yesus melihat bahwa orang ini cukup bijaksana. Maka Yesus berkata, engkau sudah sangat dekat dengan kerajaan Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku, kali ini narasi Markus menunjuk pada bagian yang berbeda dengan yang sebelumnya, di mana terjadi perdebatan yang sengit dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak pada Yesus. Dalam pembacaan kita ini seringkali ahli Taurat yang sudah beberapa waktu memperhatikan bagaimana Yesus bersoal jawab dengan orang Saduki. Dan orang ini pun melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada mereka yang berusaha untuk menjebaknya. Saudara, ahli Taurat ini datang pada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kelihatan sekali bahwa orang ini tidak berniat untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaannya. Dia dengan tulus ingin mengetahui apa yang menjadi hukum yang paling utama dari semua hukum yang ada. Nah, saudara mesti mengerti mengapa kami berpikir bahwa orang ini tulus. Disebabkan memang ya, hukum-hukum Musa itu, coba saudara bayangkan, ini adalah merupakan ulah para rabi yang bikin sulit sebenarnya dengan menambahkan hukum-hukum dari hukum yang sudah ada. Misalnya, dari 10 hukum Taurat Musa itu, oleh para rabi diatur sedemikian rupa sampai hukumnya menjadi 613 hukum. 613 hukum dari 10. Dan 613 hukum itu ada 248 hukum yang sifatnya positif. Dan ada 365 hukum yang sifatnya negatif. Dan hukum ini banyak sekali. Dan karena muncul dari berbagai rabi, akan terjadi banyak pertentangan-pertentangan mengenai hukum. Sehingga orang yang bijaksana tidak mau hanya terfokus kepada pertentangan-pertentangan hukum. Mereka ingin mencari hukum yang utama itu apa sebenarnya. Ya. Contoh, misalnya begini. Ada hukum yang berkata, seorang anak yang baru lahir harus disunat pada hari yang ke-8. Tetapi begitu dihitung hari yang ke-8 itu jatuh hari Sabat. Nah, harus bagaimana? Dia harus disunat atau harus hormati hari Sabat dengan tidak bekerja. Dan ini bikin heboh, bikin ribut. Ada banyak sekali. Jadi ahli Taurat ini, yang khusus yang satu ini, datang pada Yesus. Kemudian bertanya, hukum yang utama itu apa sebenarnya? Kita hidup di dunia di mana orang pengen tahu ketegasan tentang apakah yang utama. Sebab semua orang telah melupakan yang utama dalam kehidupan ini. Kita hanya mengejar diri kita yang paling utama.
gagal menemukan apa yang utama yang Tuhan inginkan. Saudara, jawaban Yesus pada ahli Taurat ini sangat jelas, di mana Yesus mengutip Shema Israel, yang artinya adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini tentu berhubungan dengan absolutnya Tuhan atas kehidupan kita. Hal ini penting mengingat dari zaman ke zaman kita bertemu dengan keadaan di mana orang lebih menyukai relativitas yang tak jelas pendiriannya, baik kebenaran maupun dosa. Mereka tidak dapat membedakannya. Tapi bagi kita percaya bahwa Tuhan kita absolut. Amin. Selebihnya Tuhan Yesus menyimpulkan 10 hukum dengan perkataan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus juga tambahkan bahwa pada kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa yang terutama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Paulus pernah mengatakan seperti ini. Sebab yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Kasih adalah hal yang terbesar. Kasih inilah yang terutama. Yesus sudah merangkum bahwa 10 hukum Musa itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah adalah hukum yang terutama. Saudara-saudara, apakah kita hidup dalam kasih? Apakah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Kedua kasih ini, itu kasih yang vertikal dan kasih yang horizontal. Kita tidak bisa membuang satu dan mengambil yang satu. Ada berkata yang penting mengasihi Tuhan, manusia enggak lah. Ada berkata yang penting manusia, Tuhan pasti juga mengertilah. Enggak bisa. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah sesuatu yang ditawarkan oleh Alkitab. Yaitu yang vertikal dan yang horizontal. Tuhan mau kita hidup dalam hukum yang utama. Hukum kasih. Yang luar biasa. Ketika ahli Taurat ini berkata bahwa semua Yesus katakan itu benar, Yesus melihat bahwa orang ini cukup bijaksana. Makanya Yesus berkata, engkau sudah sangat dekat dengan kerajaan Allah. Sebab orang yang hidup dengan perintah Tuhan dalam kasih, dia sedang mengundang pemerintahan Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Boleh saya katakan ini buat saudara. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan kita. Kita percaya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih Tuhan yang ada dalam kita untuk kita mengasihi Tuhan kita. Berarti sama kualitasnya, saudaraku, kasih Tuhan terhadap kita dengan kasih kita terhadap Tuhan. Kita hidup dalam kasih karena Allah kita adalah kasih. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.